tidak kunjung mereda. Mendapati tubuh Saka tersungkur di atas lantai. Hal itu membuat Stella mengekik histeris. Dia berlari menghampiri Saka dan berusaha membalik tubuh pria itu. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Stella dengan cemas. Terlihat jelas kepanikan di wajahnya. Bahkan kini dia meletakkan kepala Saka di atas paha. Tuan, Stella menepuk-nepuk wajah pria itu, berharap tindakan kecil yang dia lakukan berbuah hasil. Tapi sayangnya tidak sama sekali. Bahkan sekarang Stella sudah hampir menangis. Di saat berada dalam kondisi panik, tidak satu pun ada yang bisa membantunya. Tuan, bangun! Dia meluk wajah Saka, mendekapnya ke dalam dada dengan erat. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Kemana dia harus minta bantuan? Saat tidak tahu apa yang terjadi pada Saka. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba saja pria itu terjatuh dan pingsan. Padahal dia sudah dengan berani mengungkapkan perasaannya. Dia membuang jauh rasa takut. Tapi ada saja masalah yang hadir di antara mereka. Ting tong, tiba-tiba terdengar suara bel dan detik itu Stella langsung menafas lega. Tidaknya ada orang yang bisa memberikan bantuan. Dia meletakkan kepala Saka di atas lantai dan dengan perlahan lalu berlari untuk menuju pintu. Siapapun yang berada di sana sudah pasti dia akan mendapatkan bantuan dengan mudah. Di tengah kepanikannya, dia sangat sulit untuk mengendalikan diri. Dan tepat saat dia membuka pintu, setelah mendapati Brans bersama Luna di sana. Selamat pagi, Nona. Luna menyapa, namun Brans merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih ketika dia menyadari tatapan Stella terlihat nanar dan wajahnya pucat. Nona, ada apa? Brans, Saka pingsan, ucap Stella dengan panik dan setengah mekik. Hal itu juga malah membuat Brans ikut panik. Bagaimana bisa? Kelopak mata pria itu membelalak. Dia langsung menerobos masuk ke dalam, diikuti oleh Stella yang sudah hampir menangis. Bahkan mereka sampai mengabaikan Luna yang sejak tadi melambaikan tangan. Lah, ada apa? Gumamnya yang terlihat kebingungan. Namun akhirnya dia juga ikut menyusul mereka. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba pingsan. Tapi tadi kami sedang berdebat dan dia tiba-tiba pingsan, ucap Stella sambil terus mengikuti langkah panjang Brans. Dan benar saja, tepat saat mereka tiba di meja pantry, Brans mendapati Saka yang sudah terbaring di sana dengan mata terpejam. Siah, umpatnya dengan panik lalu menghampiri Saka. Bantu saya memapahnya ke dalam kamar. Setelah menganggukkan kepalanya dengan cepat lalu bergegas membantu dari sisi yang lain. Dan mereka memapah tubuh Saka yang masih tidak sadarkan diri. Setelah merebahkan Saka di atas kasur, Brans buru-buru merogoh ponsel dari dalam sakunya, lalu dia segera menghubungi seseorang. Sementara Stella masih dengan kepanikan yang menghantui dirinya. Dia cemas, khawatir, takut, semuanya bercampur aduk, sampai membuat dia tidak tahu harus melakukan apa. Dokter, tolong datang ke apartemen Saka sekarang. Baik, saya tunggu. Brans menyudahi panggilannya. Lalu dia menatap Saka yang masih setia menjamkan mata. Dia sendiri pun kebingungan dengan keadaan Saka sekarang. Dia mengenal Saka, pria itu termasuk orang yang jarang sakit. Tapi sekarang kenapa mendadak pingsan tanpa sebab? Nona, ya, Stella mendongak. Kini dia duduk di samping kasur sambil mengusap punggung tangan Saka. Apa ada yang terjadi? Stella menggeleng pelan. Menurutnya tidak ada hal buruk yang terjadi. Mereka hanya berdebat, lalu setelah itu Saka pingsan. Tidak. Tadi kami hanya sedikit berdebat, dan tiba-tiba dia pingsan. Brans semakin kebingungan. Dia berjalan mondar-mandir dengan cemas. Dia sedang berusaha memikirkan apa yang terjadi dengan Saka. Apa Saka sakit, Brans? Tanya Stella yang semakin mengeratkan genggamannya di tangan pria itu. Rasanya dia sangat menyesal karena sudah bertengkar tadi. Saya tidak tahu, Nona. Sungguh, jawaban itu sama sekali tidak memberikan kelegaan di hati Stella. Bahkan Brans yang merupakan orang terdekat Saka pun tidak tahu menau. Ting tong, aku yang buka pintu, ucap Luna dengan tiba-tiba dan segera pergi. Sejak tadi dia berdiri di bingkai pintu, memperhatikan keadaan di dalam kamar Saka. Tidak berselang lama, Luna kembali dengan dokter yang sama dengan di rumah sakit. Sesaat Stella tampak kebingungan, kenapa dokter ini tampaknya sangat akrab dengan Saka. Dokter Philip, tolong periksa Saka. Brans menghampirinya dengan terburu-buru dan persilakan pria itu untuk mendekat ke arah kasur. Sedangkan Stella menjauh dari sana untuk mempermudah dokter itu memeriksa Saka. Entah kenapa dalam seketika keadaan di sana berubah menjadi sangat tegang. Stella yang tampaknya sangat mencemaskan pria itu. Dia menatap wajah Saka yang masih tidur dengan pulasnya. Bibirnya tampak pucat dan nafasnya terdengar sangat pelan. Pandangannya tidak pernah lepas dari wajah pria itu. Dia sangat berharap agar Saka membuka kelopak matanya dan berbicara berdua. Dokter itu menarik nafas dengan pelan. Tepat setelah dia selesai memeriksa keadaan Saka, dia melepaskan stetoskop dari telinganya, menggantungkannya di leher. Dokter Philip, apa ada yang salah? Tanya Brans. Karena menyadari sesuatu yang buruk kali ini. Apalagi saat dia menyadari ekspresi Dokter Philip yang sedikit berbeda. Dokter, Tuan Saka baik-baik saja.
Tanya Stella dengan hati-hati. Berbagai macam pikiran buruk menghampiri kepalanya. Apa Saka memiliki riwayat penyakit kronis? Atau ada sesuatu tentang kesehatannya yang tidak dia ketahui? Dr. Philip menatap Stella dan Branch secara bergantian. Dia kembali menarik nafas, hendak mengatakan sesuatu. Tidak ada hal serius. Detik itu Stella langsung bernafas lega. Bibirnya tersungging menunjukkan senyum tipis yang menandakan jika dia sudah sangat tenang sekarang. Tuan Saka hanya kelelahan. Sepertinya dia butuh waktu istirahat dari pekerjaan. Dr. Philip meraih kertas dari dalam tasnya, lalu menuliskan sesuatu di sana. Tolong beritahu untuk menghindari alkohol dan makanan junk food dulu, sampai kondisi tubuhnya benar-benar baik. Branch menarik nafasnya dengan kasar. Dia menatap Saka masih terbaring di atas kasur dan tidak memakai atasan. Dia hanya memakai celana, itu juga setengah tubuhnya ditutupi selimut. Ini beberapa resep obat, vitamin, dan antibiotik. Tolong tebus dan diminum secara teratur. Branch mengaukkan kepalanya. Dia menerima selebar kertas itu dan membaca saat. Baiklah, tampaknya sekarang ini Saka sedang berada dalam kondisi yang kurang baik. Tapi dokter, apa tidak ada penyakit serius? Tanya Stella berusaha untuk memastikan apakah keadaan Saka sekarang baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nona. Tuan Saka baik-baik saja. Dia hanya butuh istirahat yang cukup. Baiklah, terima kasih banyak, ucap Stella lalu duduk di pinggir kasur. Tidak perlu khawatir, Nona. Orang brengsek itu jarang sakit. Entah itu sebuah sindiran dari Branch atau memang sebuah kenyataan. Stella tidak paham. Dia mengabaikan ucapan pria itu dan memilih untuk memandang Saka. Mari, saya antar Dr. Philip, ucap Branch ketika menyadari pria berjas putih itu bergegas untuk pergi. Terima kasih, Branch. Dr. Philip tersenyum kecil. Lalu dia melangkahkan kakinya keluar kamar, disusul oleh Branch dan Luna yang malah memilih mengekor dari belakang. Dan sekarang tinggallah Stella di sana. Dia menatap wajah Saka yang masih damai dengan tidurnya. Astaga, pria ini benar-benar membuat dirinya jantungan. Pikirannya sudah kemana-mana, takut jika hal buruk terjadi pada Saka. Ternyata dia hanya kelelahan saja. Setelah menggenggam tangan pria itu dengan erat, saat yang sama Saka mulai sadarkan diri. Kelopak matanya bergerak terbuka dengan perlahan dan dia berusaha menyesuaikan lihatannya. Siah, kepalanya mendadak pusing sampai dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya hingga tidak sadarkan diri. Namun tepat saat dia terbangun, Saka merasakan sebuah genggaman erat di tangannya. Dan ketika menoleh ke samping, dia mendapati Stella sedang duduk di pinggir kasur. Saka mengerang kecil. Dia melepaskan tangannya dari Stella hingga wanita itu tersadar. Kamu sudah bangun? Tanya Stella. Lalu dia tersenyum lega saat melihat Saka memijat tengkuk belakangnya. Apa yang kau lakukan di sini? Jantung Stella berhenti saat ketika dia mendengar ucapan sarkas Saka yang memang ditujukan padanya. Dia menatap pria itu yang meringis kesakitan lalu tersenyum kecil. Ternyata kemarahannya tidak kunjung mereda. And I pray, I believe in the better days.